telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini cara Allah untuk menghapus dosa Yesaya. Kalau kita lihat dalam Keluaran Imamat, di situ penghapusan dosa itu harus dilakukan dengan korban bakaran. Tetapi cara Allah kepada Nabi Yesaya ini berbeda. Allah hanya menyuruh seorang serafim yang dengan bara di tangannya, yang diambil dengan sepit dari atas mezbah, lalu menyentuhkan bara itu, sepit itu di bibir Yesaya. Saudara jangan praktek ambil bara dari dapur, lalu sentuhkan itu di bibir teman ya, lalu bilang dosamu sudah diampuni. Jangan coba-coba praktek. Itu dosanya bukan diampuni, itu bibirnya yang bengkak, yang terbakar, semuanya rusak. Jangan praktekkan itu. Yang pertama, penawaran pengutusan pelayanan terhadap Nabi Yesaya ini. Setelah Yesaya disucikan tadi pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, maka Tuhan menyatakan pengutusan atau panggilan kepada Nabi Yesaya. Kita lihat pada ayat yang ke-8a, lalu aku mendengar, Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Perhatikan kata aku, penyataan diri aku di sini menunjuk kepada orang pertama jamak atau menafsirkan dengan kejamakan diri Allah. Ada juga yang berpendapat bahwa kejamakan diri Allah ini memiliki kaitan dengan pengulangan kata kudus sebanyak 3 kali di dalam ayat yang ketiga. Sedangkan kata utus sendiri mengekspresikan pengesahan ilahi dan dimampukan untuk misi yang dipercayakan kepada orang yang menerima panggilan. Jika Tuhan tidak mengutus Yesaya, maka tidak ada kuasa yang dimiliki oleh Yesaya. Jadi teman-teman, jikalau bukan Tuhan yang mengutus Yesaya, jikalau bukan Tuhan yang menentukan Yesaya atas panggilannya, lalu Yesaya pergi saja, maka tidak ada kuasa yang akan mendampingi Yesaya dalam pengutusan pelayanannya. Oleh sebab itu, otoritas pelayanan Yesaya berada pada Allah, dan panggilan yang dinyatakan kepada Yesaya bukan hanya suatu penawaran, tetapi juga disertai dengan kuasa yang memampukan Yesaya untuk melayani. Itulah sebabnya STTI sering bilang panggilan Tuhan satu paket dengan pemeliharaannya Tuhan. Jadi kalau misalkan Tuhan yang panggil kita, Dia juga yang akan memelihara kita. Jadi kalau misalkan Tuhan yang tentukan kita, Dia juga yang akan menolong kita. Sama seperti Nabi Yesaya, ketika Tuhan menentukan dia menjadi nabi, ketika Tuhan memanggil dia, maka Tuhan tidak akan membiarkan dia, tetapi memberikan kuasanya untuk menjalankan pelayanan panggilan tersebut. Kita perhatikan pada pertanyaan yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya ini bukanlah pertanyaan atau penawaran yang disampaikan langsung kepada Yesaya. Kita perhatikan dalam ayat yang ke-8a, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Kalau pertanyaan ini dikhususkan kepada Nabi Yesaya, mungkin ya dalam tanda kutip, pertanyaannya itu bukan siapakah, tetapi Yesaya, bolehkah engkau kuutus dan bolehkah engkau pergi untuk aku? Tetapi pertanyaan ini bertujuan untuk siapa saja yang mau menerima penawaran pengutusan. Maka kalimat yang disampaikan Nabi Yesaya ini adalah siapakah, bukan Yesaya, bolehkah engkau kuutus, melainkan siapakah yang dapat kuutus atau siapakah yang dapat pergi untuk aku atau untuk Allah. Jadi penawaran ini untuk siapa saja yang mau merespon panggilan Allah tersebut. Dengan demikian, pertanyaan adalah cara Tuhan untuk menguji respon atau kesungguhan atau kesiapan dan kerelaan hati Yesaya terhadap panggilan yang dinyatakan kepada dirinya. Bukan kehendak Yesaya, tetapi kehendak Tuhan yang disertai dengan kerelaan dan kesiapan hati Yesaya. Kalaupun itu kehendak Tuhan, tetapi misalkan kita menolak panggilan itu, pasti masa-masa sulit akan mengikuti langkah kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa ketika dia dipanggil Tuhan, dia beroleh kuasa daripada Tuhan untuk memenuhi panggilan pelayanan tersebut.
Poin yang kedua di sini yaitu respon terhadap pengutusan. Respon terhadap pengutusan bisa kita baca dalam ayat yang ke-8b. Di sini dikatakan bahwa maka sahut Yesaya, maka kata Yesaya, maka Yesaya menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Dalam ayat ini, dalam kalimat ini kita menemukan bahwa Yesaya ini tidak menawarkan atau tidak mengungkapkan tawar-menawar dengan Allah. Dia tidak memikirkan apa jaminan atau dia tidak meminta penjelasan lebih lanjut tentang panggilannya. Dia tidak berpikir, kalau misalkan saya mau ikut Tuhan, saya mau dapat apa ya? Kalau misalkan saya tinggalkan apa yang menjadi kesenangan saya, kira-kira saya dapat apa ya dari Tuhan? Kekayaan, harta, istri yang elok, anak-anak yang baik, yang patuh kepada saya. Dia tidak memperhitungkan itu semua. Dia tidak menawar dengan Tuhan. Namun dengan kesiapan dan spontan ia menyatakan hatinya siap untuk mengikuti Tuhan. Hatinya siap untuk diutus oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan panggilan yang daripada Tuhan. Yesaya mengungkapkan suatu respon harga mati dengan panggilan tersebut. Harga mati tadi yaitu tidak ada tawar-menawar antara Allah dan juga Yesaya. Kata inilah menyatakan keseriusan atau kesungguhan dan kerelaan hati Yesaya serta keberanian dirinya dalam memenuhi panggilannya. Jadi ketika Allah mengutus Yesaya dan Yesaya mempunyai komitmen jawaban dari pertanyaan Allah, ia sudah memiliki kesiapan hati. Ia sudah memiliki kerelaan hati untuk dipakai oleh Allah selanjutnya dalam kehidupannya. Jadi dia tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Dia tidak pernah tawar-tawaran sama Tuhan. Kira-kira Tuhan kalau misalkan saya mau ikut Tuhan, ada jaminan apa untuk saya? Sama seperti ketika kita melihat cerita Petrus, kami ini sudah mengikut Engkau, lalu apa yang kami dapat dari Engkau? Tetapi Yesaya tidak. Yesaya mau yakin dan percaya bahwa ketika Allah memanggil dia, maka kuasa yang daripada Allah itu ada untuk dirinya. Kata utus di sini, kata utuslah yang disampaikan Yesaya kepada Tuhan adalah cara ia untuk mengiyakan panggilan Tuhan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Sesuai dengan pertanyaan Allah kepadanya, siapakah yang dapat kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada diri kita masing-masing mengenai pelayanan dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang ditunjuk dadakan pelayanan lalu mengatakan bahwa saya belum siap, saya juga masih mahasiswa biasa. Teman-teman perlu tahu bahwa ketika masa PKL itu selama 6 bulan, tingkat 3 baru pulang ya. Ketika masa PKL itu selama 6 bulan yang kita lalui bersama, itu tidak ada yang namanya tidak siap. Itu tidak ada yang namanya, oh iya persiapan dulu ya, nanti baru khotbah. Oh, tidak ada. Saya pernah ditunjuk khotbah Sabtu malam, lalu minggunya khotbah. Nopen Leli, nanti hari Minggu khotbah ya, Minggu orang Jawa atau Minggu besok ini? Saya tanya lagi, Minggu kapan ya Bu? Minggu besok Nopen. Dalam hati bilang, gampang sekali bicaranya ya. Victor tertawa, gampang sekali bicaranya ya. Saya yang khotbah ini, tiba-tiba besok disuruh khotbah. Apakah saya harus menolak? Apakah saya harus bertele-tele dulu? Apakah saya harus bilang saya belum siap? Apakah saya harus bilang bahan saya tidak ada? Tidak bisa, saudara. Jelas dengan moto kita, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Oleh sebab itu tidak ada penolakan di situ. Tidak ada yang bilang sebentar ya saya belajar dulu, sebentar ya saya persiapan dulu, mungkin minggu depan baru saya bisa, mungkin bulan depan baru saya bisa. Tidak bisa. Hari itu saudara ditunjuk, hari itu juga saudara harus berdiri. Jadi sebelum saudara PKL, persiapkanlah bahan khotbah saudara.
Persiapkanlah catatan-catatan kecil saudara. Bila perlu ketika Bapak Ibu dosen khotbah kapel, catatlah itu. Itu akan menolong saudara ketika saudara di PKL nanti. Sangat-sangat menolong. Nah, Yesaya di sini menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi anggapnya itu pokoknya suka-sukanya Allah lah dalam kehidupan Yesaya. Yesaya sudah menyerahkan seluruh dirinya kepada Yesaya. Yesaya sudah menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi Yesaya sudah tidak mau takut, sudah tidak mau peduli atas panggilannya lagi. Pokoknya Yesaya mau percaya kalau misalkan Tuhan sudah panggil saya, kuasa Tuhan juga yang akan menyertai saya. Kuasa Tuhan juga yang akan melindungi saya. Apapun nanti keadaannya ke depannya, Yesaya mau tetap percaya bahwa perlindungan Tuhan kepada Yesaya tidak akan pernah terlambat dalam kehidupan Yesaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Di mana-mana Yesus itu diperdebatkan. Di mana-mana Yesus itu menjadi bahan-bahan yang dikatakan tidak pantas untuk dibicarakan. Ada yang bilang atau ada yang menyatakan bahwa kemarin C itu ikut Zoom dari Bapak Dwi itu tentang mengenai Yesus itu naik haji. Nah, itu yang diluruskan oleh dosen kita. Hebat sekali Pak Dwi. Nah, teman-teman yang tadi saya katakan bahwa menjadi Kristen itu tidak gampang karena banyak hal yang akan dipertanyakan, banyak hal yang akan dilontarkan kepada kita. Jadi kalau misalkan kita tidak mau belajar, kita tidak mau mendalami apa itu kekristenan, maka ketika orang itu bertanya kepada kita, kita akan bingung sendiri karena kita tidak tahu apa yang harus kita jawab. Menjadi orang Kristen itu bukan hanya pergi ke gereja, bukan hanya baca Alkitab, bukan hanya berdoa setiap saat, bukan hanya melakukan perbuatan baik, bukan hanya mengalungkan salib itu di leher kita, atau yang perempuan di telinganya, atau di gelangnya, atau di gelang kakinya. Perlu dipertanyakan, salibnya itu salib yang mana? Ingat loh, Yesus disalibkan itu dengan 2 orang penjahat di samping kiri dan kanannya. Jadi salib yang mana yang saudara pakai? Atau salib yang mana yang kita pakai? Entah salibnya Yesus, atau salib yang di kiri atau yang di kanan? Jangan sampai. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema renungan saya di pagi hari ini bahwa tentang panggilan Nabi Yesaya, inilah aku, utuslah aku. Tidak ada tawar-menawar antara Allah dan juga Yesaya, atau tidak ada yang namanya penjelasan lebih lanjut yang dipertanyakan Yesaya kepada Allah, tetapi ia dengan spontan dan jelas mengatakan bahwa inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kebanyakan kita terpengaruh dengan panggilan Tuhan, kita terpesona lalu mengatakan ini aku Tuhan, tapi hari ini aku belum siap, jadi utuslah dia dulu. Jangan sampai. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kita mau percaya bahwa panggilan Tuhan terhadap diri kita satu paket dengan pemeliharaannya Tuhan. Kita mau percaya bahwa panggilan Tuhan kepada diri kita, apapun kedepannya yang akan kita jalani, Tuhan tetap memegang ahli kehidupan kita. Dia yang sepenuhnya berotoritas dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.